Selamat datang. Mari kita belajar sama-sama lagi ya. Apa yang harus kita belajar ya? Tentu kita harus belajar dari kesalahan ya. Kesalahan itu penting ya. Kita harus belajar trading yang pernah kesalahan sebelum kalian terjun, kalian bisa pahami dulu ya. Jadi jangan memikirkan keuntungan ya. Rata-rata yang baru mau terjun ya hanya memikirnya ya untung ya. Padahal ya belum punya pengalaman ya, sudah memikir panjang ya, semuanya salah ya, semuanya mindsetnya salah ya. Jadi harus belajar ya, apapun itu ya, kalau kita mau cari keuntungan semua perlu riset, semua perlu ada dasar pengalaman ya. Jadi jangan sesekali langsung pakai modal besar ya, langsung trading ya, jangan ya, nanti uang kalian akan habis ya. Kalau namanya nggak ada pengalaman jadi trading ya, sudah di 100% itu kalah ya. Makanya ini saya mau tunjukkan supaya kalian bisa tahu, wah ternyata trading ini sangat resiko ya, dan sangat bahaya ya. Trading bisa membuat Anda bangkrut ya. Seberapa banyak uang bisa habis, mau 1T, 1B, kalau kalian tradingnya tidak ada pengalaman, langsung lot besar ya, 1B mau jadi 2B ya, hati-hati aja ya. Karena market itu unlimited ya, tanpa batas ya. Seberapa banyak uang mereka siap ambil ya. Hati-hati. Jadi jangan macam-macam sama market ya. Market ini sang kuasa ya. Karena semua barang harga ini semua dari market ya. Ya selama aku trading ternyata ya, trading ini membuat saya banyak wawasan ya. Jadi pengalaman saya trading ternyata sangat membantu ya. Ternyata trading ini membuat saya bisa sering baca berita ya. Semakin banyak baca ya, semakin banyak ilmu yang kita dapat ya. Ternyata saja saya paham market, ternyata dunia ini kejam ya, jadi hati-hati ya. Nah kalau kalian mau tahu ya, cepat atau lambat ya kalian akan tahu ya. Yang penting kalian harus rajin baca ya. Jadi bukan cuma baca judul aja, tapi perlu baca isinya ya. Semakin banyak baca ya, nanti otodidak dia bisa. Jadi kita punya kayak kita kok kita kayak bisa menganalisa masa depan gitu ya. Ini kan semua asumsi dan juga kombinasi di situ ya. Jadi kita ada instingnya bahwa kayaknya ada bisa begini bisa begitu ya. Oke. Jadi mari kita langsung lihat ya. Oke. Ini saya melihat ada dua entry-nya dia berbeda ya. Jadi satu nilainya sama ini beda ya. Jadi ini bisa dilihat handphone ini dia sempat ada entry ya, ada 14 13 ya, dia langsung layar ya, terus dia 003. Jadi ini dia punya rencana, cuma kelemahan dia rencana itu tidak maksimal atau tidak diuji ya. Jadi sampai detik ini dia minusnya sangat luar biasa, hampir mendekati MC ya. Equity-nya udah sisa $930 ya. Dan ini bisa dibilang MC nih ya. Kan emas dia kan sisa 900 nih. Ini kan waktu floating harga masih 2017 nih. Semalam hari Jumat kan emas sempat ke 2581 sekian kan. Ini seharusnya udah MC. Ini kemarin aku ambil mungkin udah beberapa hari yang lalu. Jadi ini saya sengaja ditujukan supaya kalian bisa belajar kesalahan dari trader ini ya. Dan juga jangan sesekali kalian holder ya kalau kalian tidak ngerti dunia market ya. Jadi bisa lihat yang ini juga ya. Ini dia sempat sekali entry banyak layar ya, dia sell 01 dan 2 3 4 5 ya, sekali open 5 layar 05 ya. Memang benar equity-nya gede, dia 05 boleh, tapi cara dia entry ini terlalu banyak layar ya. Terus ini kok ada grup gitu ya, apakah dia sound mentor atau gimana, saya nggak tahu ya. Jadi saran saya kalian harus belajar ya. Di luar kan banyak mentor ya, ada yang negatif ada yang positif. Jadi kalian harus riset dulu ya, setidaknya valid
ya. Metode itu follow valid ya. Setidaknya menunjukkan track recordnya atau portofolionya ya, dan juga melihat cara tradingnya gimana. Kalau saya kan melihat cara tradingnya agak bahaya ya, agak kurang meyakinkan ya, dan juga tidak mengajak yang positif ya. Lebih baik kan jauh-jauh ya, karena trading ini bukan soal skillnya tapi soal psikologinya ya. Seandainya cara dia terlalu sukses tapi kan tidak cocok untuk namanya pemula ya. Jadi semua harus kalian pertimbangkan dulu ya. Jadi jangan terlalu percaya ya, semua perlu ada bukti ya. Jadi buktinya bukan dari foto tapi bisa aja lah di live atau menunjukkan dengan yang lebih positif di situ ya. Dan juga lihat cara gaya trading ya. Kalau gaya trading itu sangat babar gitu ya, hati-hati aja ya. Oke. Jadi bisa dilihat ini dia holdernya udah bisa dibilang 2 tahun ya. Dia 1800 udah sell, dia ada sell ya. Jadi dia orang ini uangnya banyak sih. Dia uangnya banyak ya, tapi dia sell sampai begitu lama, bisa jadi sudah MC lah ya. Tapi ya mungkin dia deposit lagi, kita kan nggak tahu ya. Kalau memang dia gak deposit, ini sudah MC ya. Jadi ini sebuah pelajaran ya untuk kalian baru mau terjun atau udah terjun tapi sampai detik ini masih belum mengerti cara entry yang mana ya, atau masih holder atau masih kayak gini. Mungkin kalian masih nyangkut ya, mungkin ada yang nyangkut 2000, 2100, 2200 ya. Pasti ada nyangkut, karena menurut saya detik sampai detik ini mau cut loss itu gak rela ya, gak rela. Walaupun kita tahu bahwa trading itu tidak ada kepastian ya, tapi masih aja kita lakukan ya, itulah. Makanya kalian harus memikir ya, semuanya trading ini tambah batas dan juga sangat risiko tambah batas ya. Jadi selama kalian trading gak ada namanya kemenangan ya. Jadi kalian harus memikir ya, cara trading itu jangka panjang ya. Yang penting kalau kalian tahu konsepnya, mungkin kalian trading bisa lebih santai dan juga gak perlu tiap hari lihat chart atau gak perlu tiap jam sering lihat chart, gak perlu ya. Kalau bisa kalian harus belajar jadi seorang trader swing ya, karena trading swing itu membuat kalian lebih banyak waktu dan gak terlalu sering melihat chart, hanya santai-santai aja. Kalau dia kasih ya kita ambil aja gini ya. Kenapa saya bisa bilang begitu ya? Karena kita kan tidak bisa gerakan candle ya kan. Kita kan hanya mengikuti ya. Kita gak bisa buat apa-apa. Kita hanya mengharap pondasi yang kita buat, psikologi yang kita lakukan ya, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari market ya. Itu tujuan kita. Kalian harus fokus tujuan kalian apa ya. Kalau saya tujuan kalian mau terus pakai ya, jangan harap di situ. Kalian harus fokus gimana saya bisa bertahan jangka panjang, bisa dapat penghasilan. Itu kan mindsetnya agak oke, keseimbangan ya. Seandainya mindset kalian bawa, oh saya mau trading biar cepat kaya gini-gini, wah jangan harap lah. Susah punya. Semua itu butuh proses dan juga tergantung porsi. Semua bisa dibilang kan kita sudah punya takdir, nasib, porsi udah dibagi udah masing-masing ya. Sisanya kita perlu kerja keras, tambahin juga situ ya. Jadi seandainya mungkin kalian sudah trading udah lama, 6 bulan atau setahun atau masih baru mau terjun ya, kalian boleh aja ya gabung ya. Sinar swing yang berbayar sudah saya buat ya. Sistem ini kan sudah saya jalani udah hampir lama ya, udah hampir lama, bisa bilang saya udah trading udah hampir mau 3 tahun ya. Jadi trading ini sebenarnya sistem ini sebenarnya bagus ya, karena dia lebih fokus risikonya dan juga santai ya. Jadi tidak perlu tiap hari kita entry, tak perlu. Yang penting ada momentum ya, kita masuk di situ. Jadi dia banyak kombinasi, bisa kayak jadi seorang holder, bisa jadi support, walaupun kita trading future tapi bisa jadi support.
itu semua ada saran-sarannya di situ. Dan juga bisa kayak saham bisa. Yang penting semua tergantung kalian gimana kalian bisa kesabaran dan disiplin dan konsisten ya. Karena metode ini kan hanya kita butuh itu 20% aja, sisanya lebih ke psikologi. Kalian harus paham ya. Seandainya kalian mengikuti Sinar Swing ya, Sinar Swing itu bukan hanya sebatas sinar aja ya. Jadi di situ kalian bisa melatihkan kesabaran ya. Kalau saya contoh nih dalam 3 hari saya agak ada kasih sinyal ya, kan harus sabar. Itu kan melatihkan mental kalian ya. Beda sama yang sering kasih sinyal ya, itu bahaya. Contoh gini ya, kalian mungkin tahu ya, di luar sana kan banyak yang namanya VVIP ya, sinyal macam-macam kan. Nah, itu kan bisa dibilang rata-rata gagal ya, rata-rata gagal ya. Kenapa? Karena psikologinya ya. Gini, namanya pemula dia kan nggak ngerti, dia hanya ikuti ya. Sering entry lama kelamaan kita jadi nggak sadar, kita satu hari ganti kita jadi merasa susah, kayak ingin entry, ingin dapat uang ya kan. Itu kan membuat mindsetnya rusak ya. Sebenarnya kan market gak ada yang bisa selalu entry, gak ada metode 100%, jadi sangat bahaya ya. Karena market itu ada saat-saat dia agak susah prediksi ya, karena ada anomali ya di situ ya. Karena kita kan nggak bisa melamarkan masa depan. Kita tidak tahu apa akan terjadi di sana, apa di sana ada pengaruh atau tidak. Itu kan semua pengaruh dengan ikan besar. Kita kan ikan kecil, jadi nggak bisa apa-apa di situ. Ya. Apalagi kalian tahu sendiri ya, kalau namanya kayak IB ya, broker IB kan hanya dapat keuntungan dari member ya. Seandainya kalian ikut IB nih, memang dapat komisi, cuma kan banyak oknum salah guna IB-nya di situ ya. Jadi mereka tidak peduli bahwa kalian mau menang atau kalah, yang penting kalian wajib transaksi tiap hari ya. Semakin banyak kalian transaksi ya, semakin dia banyak untung dari komisi ya. Itu kan sebenarnya bahaya ya. Dia aja ya, seandainya dia loss, oke, dia loss, kalian transaksi banyak, dia akan loss karena tidak dapat uang dari kalian di situ ya. Cuma sayangnya perbedaannya ya, langsung pemula diajarin full margin atau sering entry atau layar atau lebih besar, itu sebenarnya salah. Karena pemula itu gak boleh langsung begitu. Pemula itu harus diajarin dari lot pemula ya, harus kerja sabaran. Jadi trading bukan cuma soal bilang gitu aja kan, bukan. Itu kan singkat kali ya. Trading diajarin itu bukan soal tapi diajarin dari teorinya dulu. Trading itu sangat risiko. Mungkin kalian kalau mau ikut saya, mungkin kan skillnya kalian bisa ikuti, tapi psikologinya kalian nggak bisa mengikuti. Jadi kalian butuh waktu untuk melatihkan psikologi ya. Jadi banyak yang harus dilatih ya. Contoh kalian ikut saya nih, ya kan. Nah, yang kalian latih itu bukan cuma skill ya. Kalian harus mengikuti psikologi ya. Kalau kalian melihat psikologi gimana, oke, mungkin saya holder nih, saya minus nih, oke, kalian ikuti nih. Jadi kalau aku bilang oke, tenang ya kan, tenang aja. Karena kita kan sudah berdasarkan entry, udah kita hitung lossnya berapa banyak, kita udah siap ambil konsekuensinya, risikonya ya. Kita itu waktunya kita latihkan psikologi. Nah, kalau kita melihat dia sudah minus persen, terus kalian biasa-biasa ya, tanyakan psikologinya udah hebat di situ. Jadi jangan FOMO ya. Kalau FOMO artinya kalian belum siap ambil risk management ya. Dia tujuan money management, risk management itu untuk apa? Kalian harus tahu. Kalau latih psikologi itu bukan langsung kita latih psikologi, bukan. Psikologi itu dari risk management sama money management. Di sini pemutarannya ya. Ini latihannya loh. Kalau kalian sudah tahu risk management, money management ya, kalian sudah ambil keputusan sekian ya, disitulah psikologi yang kalian latih ya. Kalau kalian sampai detik ini kalian sudah buat psikologi management tapi kalian tidak
melatihkan psikologi ya, tandanya kalian gak bisa trading ya, berarti kalian ingin mau cuan terus tapi gak mau kalah, itu gak ada. Jadi lebih baik jangan trading, itu aja sih kuncinya ya, karena di dunia ini semua ada risiko ya, ada risiko. Mana ada yang mau cari keuntungan gak ada risiko ya. Contoh gini deh, seandainya nih kalian tidak punya pengalaman lah, terus kalian mungkin mau jualan online lah, mungkin jualan sekarang lagi naik daun, oke? Lalu kalian tidak ngerti pasar nih, lalu kalian pesan barang di China, oke lah, kalian pesannya banyak-banyak nih ya kan, banyak-banyak, habis itu mau impor ke Indonesia nih, kalian jual nih, ternyata konsumennya dikit, barang yang kalian impor itu gak laku, gimana ya, otomatis barang sudah macet, biaya operasional dan jalan terus. Jadi gimana solusinya kan? Lama-lamanya kalian gak bisa menutupi ya, pada akhirnya pilih tutup. Sama kayak kita trading, sama trading kan jual beli juga ya, kalau harga murah kita beli, harga tinggi kita close juga gitu. Itu semua tergantung rencana yang kalian buat di mana di situ. Semua ada risiko ya, kalau gak mau risiko ya gak usah trading aja, itu kuncinya ya. Dan ini ya lumayan juga ya, bahas sampai begitu lama gak terasa. Jadi di sini ya kalian sudah tahu ya, sangat bahaya ya, market itu unlimited ya, tanpa batas ya. Jangan sesekali kalian begini, apalagi terlalu banyak layar ya, ini gak bisa tidur nih ya. Jadi hati-hati ya, jangan uang kecil jadi besar, jangan harap susah, itu susah ya, itu mungkin jackpot aja, tapi kalau misalnya kalian uang banyak, skill gak ada, uangnya bisa ke bawah juga ya. Oke, sampai di sana, semoga video ini membuat kalian bisa mempelajari yang lebih positif ya, jadi bisa menjalani kehidupan yang positif ya. Di dunia ini gak ada instan ya, semua butuh proses. Oke, dan bye.